Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Kita harus khawatir. Sebagai contoh prototipe demokrasi Amerika Latin menarik bahwa rakyat, voters, pemilih punya kebebasan asasi untuk menentukan selera presidenku 8 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa. Setelah bosan, aku cari selera mazhab ideologi yang lain. Mungkin dari perspektif liberalisme klasik ya, itu menarik. Tapi dari perspektif kebangsaan, geopolitik, tentang sejarah panjang perjalanan satu bangsa yang ingin dari negara agraris ke negara industri, ini bukan contoh yang baik. Ini poco-pocoisme. Poco-pocoisme. Sebelum Bang Budiman kan ingin menjelaskan gambar yang lebih lanjut ya dalam diagram dan seterusnya ya. Saya ingin kembali ke soal poinnya Pak Jokowi tentang jangan salah pilih pemimpin. Ini kan berarti Pak Jokowi mendambakan seorang pemimpin dengan visi besar ya, pemimpin yang punya kesadaran tentang posisi geostrategis Indonesia, gimana agar menjadi key player dalam power game ya tingkat global. Betul. Terus yang pakai di tweet Bung sendiri, Bung Budiman kan nge-tweet tentang Pak Jokowi nyebut tentang pentingnya pemahaman mengenai geopolitik dan geoekonomi, dan ini kan sesuatu yang diwanti-wanti Pak Jokowi. Hei rakyat Indonesia, pilihlah pemimpin dengan visi besar semacam itu gitu. Jangan yang tidak punya kesadaran geopolitik, tidak punya kesadaran geoekonomi gitu. Betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak itu, Bung? Iya, kita lihat slide ya. Saya kebetulan bawa slide ya. Betul. Kita yang pertama yang tengah ya, merah ini ya, kemenangan politik national interest kita. Di yang sebelah sana ada lanskap globalnya, yang ke dalam ada lanskap demokrasi domestik, yang sana ada lanskap geoekonomi, geopolitik, dan geopolitik. Indonesia di tengah lah, demokrasi Pancasila nih ya. Kekuasaan di Indonesia yang demokratis itu kan melakukan manuver bagaimana di dinamika geoekonomi kita memastikan pada rantai pasok global kebutuhan industri kita jangan ada di titik tengah. Kita jangan cuma ada di titik pemasok bahan mentah, tapi masuk kepada pengolahan manufaktur industri yang. Jadi rantai pasok global itu secara geoekonomi, Indonesia harus masuk bukan sebagai pemasok bahan mentah, tapi industri, hilirisasi. Sampai nantinya Indonesia jadi pemasok sumber daya manusia berkualitas. Brain-nya, bukan cuma natural resources-nya, bukan cuma pabriknya, tapi patennya. Ya, di rantai pasok global tujuan tertinggi kita adalah menjadi pemasok paten yang banyak di dunia. Karena itu harus ke teknologi, rantai pasok global. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa menjadi salah satu penguasa ekonomi global. Menjadi 5 besar lah minimal. Kita kan besarnya kita di G20 baru jumlah penduduknya. Skala ekonomi yang ditentukan oleh jumlah penduduknya. Ini enggak. Jangan jumlahnya, jangan kuantitasnya, tapi kualitasnya. 5 besar itu kualitasnya, bukan cuma kuantitasnya. Syaratnya apa? Syaratnya kita udah punya. Sumber daya alam kita kaya. Keanekaragaman hayati kita, darat dan laut terkaya nomor 1 di dunia. Itu kalau sumber daya alam. Terus ada faktor lagi kan, sumber daya manusia kan. Nah, yang masih terbengkalai kan sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita adalah keanekaragamannya terkaya nomor 2 di dunia. Keanekaragaman etnis, bahasa, itu pun bisa menjadi sumber ekonomi berbasis pengetahuan. Kalau kita bisa menggabungkan di geoekonomi itu, di rantai pasok global kita menjadi pemasok barang-barang fabrikan, manufacture yang sudah diolah, yang miliknya orang Indonesia, kemudian itu juga dibuat, difabrikasi dengan patennya orang Indonesia, sumber daya alam, dengan latar belakang kulturalnya yang nomor 2 terkaya di dunia, ya 700 suku lebih, ya, dengan berbagai macam kecerdasan kolektifnya, maka kita di geoekonomi akan menjadi pemain strategis. Itu ekonomi. Kemudian geopolitiknya tentu saja. Kalau kita kemampuan berdiplomasinya kuat, ya, dengan kekuatan ekonomi kuat, kita punya bargaining. Nah, saya mau ada beberapa matriks, tapi nggak saya ada di sini ya. Matriksnya kayak gini, Bang. Jika ada suatu negara, sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya kaya, sistem politiknya liberal, dia potensial menjadi negara superpower. Di dunia itu cuma satu, namanya Amerika Serikat. Sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, sistem politiknya liberal. Itu menyebabkan mereka punya jangkauan mengglobal. Di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat, yang menang perang dingin. Jika sebuah negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya maju, sistem politiknya tidak liberal, dia pun
punya potensi menjadi superpower, tetapi yang menantang superpower yang satu tadi itu. Inilah Rusia, inilah China. Dan kemungkinan besar Iran ngantri di nomor 3 di belakang. Sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia juga bagus, tapi tidak demokratis. tapi tidak liberal ya. Ya, Tidak liberal. Mereka ini tidak suka dengan unipolarisme negara superpower yang pertama. Mereka menggagas yang namanya multipolarisme. Kalau ada satu negara, sumber daya alamnya biasa-biasa saja, sumber daya manusia bagus, sistem politiknya liberal, ini tidak akan pernah menjadi superpower. Tapi dia bisa menjadi negara maju, berpengaruh. Itulah Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia. Sumber daya alamnya miskin, sumber daya manusia maju, sistem politiknya liberal. Mereka menjadi negara besar, berpengaruh, tapi tidak akan pernah menjadi superpower. Karena sumber daya alamnya tidak punya bargaining mereka. Oke? Dan sistem liberal. Mereka akan menjadi negara besar yang akan menjadi sekutunya superpower yang pertama. Nah, kasus Indonesia, kasus Amerika Latin, kasus Afrika sekarang, sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia biasa-biasa saja, politiknya liberal, wilayah-wilayah ini termasuk kita, mudah terombang-ambing ke dalam poco-pocoisme. Konservatif, progresif. Ini adalah negara-negara yang mudah menjadi ajang rebutan proksi bancaan dari negara 1, kategori 1, tier 1, negara tier 2, dan negara tier 3. Kita ini tier 4, tier 4 ya, kategori 4. Liberal, tapi sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia pas-pasan. Masih suka hatred, masih suka politik agama, politik kebencian, itu mudah emosinya. Nah ini jadi bahan saya negara tier 1, 2, 3. Di sini Pak Jokowi sadar, aku tidak bisa cawe-cawe sebenarnya Pak Jokowi. Yang menentukan rakyat, yang menentukan tuh rakyat. Oleh karena itu Pak Jokowi ingatkan, besok pilih yang pemimpin yang benar, yang tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusia dalam sistem demokrasi untuk menjaga sumber daya alam kita dari sekedar tebang gali jual beli menjadi pengolahan, manufacturing, dan kemudian menjadi inovasi, paten. Sistem politiknya seperti ini, kita punya potensi menjadi negara superpower. Kita akan melampaui Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan karena kita punya kelebihan yang namanya sumber daya alam. Apalagi kita tambah sumber daya manusia. Itu loh maunya Pak Jokowi. Ya. Nah itu Bung, berarti kan memang yang diharapkan Pak Jokowi itu supaya kita nggak salah milih pemimpin itu arahnya tadi ya, pemimpin dengan visi besar tadi yang punya pemahaman tentang geopolitik, geoekonomi global gitu. Nah pertanyaannya kemudian mengenai roadmap-nya Bung, roadmap mengenai kemajuan itu, percepatan kemajuan itu perlu ada peta jalannya kan, peta jalan kemajuan karena kan ini bukan memulai dari awal dalam konteks global. Kita sudah ada yang duluan, sudah ada yang ya dalam konteks konstelasi global seperti itu. Nah, sebenarnya strategi percepatan Indonesia agar bisa menjadi key player itu gimana menurut Bung Budiman? Tergantung sih apakah penerus Pak Jokowi punya visi nggak? Visi besar maksud saya. Iya. Bukan visi contekan, visi besar. Visi besar itu bukan sekedar apa yang di atas kertas, tapi meresap dalam tubuh, daging, darah, dan kering si pemimpin ya. Hidup dengan itu ya. Nangis karena itu, pusing karena itu, gembira karena itu. Bukan cuma karena membaca ya. Iya. Bukan karena dicontekan kemudian baca gitu ya. Nggak ada jiwanya gitu ya. Tergantung. Bukan model textbook thinking, kalau istilah Bung Karno ya. Ya, bukan textbook thinking. Tapi dia hidup dengan konteks, bukan dengan teks saja. Ya ada 3 alternatif, Bung. Jalur lambat, jalur menengah, atau jalur cepat. Kalau Pak Jokowi kemarin bilang akan ada goncangan, krisis dunia 5-10 tahun ke depan, pertumbuhan akan melambat karena perang segala macam. Ya, kawan jadi lawan jadi kawan. Kawan dari lawan jadi kawan di level global. Ini kenapa saya katakan begitu? Karena Pak Jokowi kemarin menyebut soal bauksit ini kemungkinan Cina yang akan gugat kita. Nikel Eropa yang gugat kita. Dalam soal bauksit Cina sekarang dekat dengan kita. Bisa jadi nanti Cina bertentangan di WTO soal bauksit ya. Pak Jokowi nyebut itu. Memang nggak nyambung, tapi saya tafsirkannya itu mungkin mungkin itu ya. Di situ Pak Jokowi ingin mengatakan penerusku punya nyali yang sama nggak kira-kira? Beliau nggak ngomong gitu, nggak ngomong nyalinya sama dengan aku nggak. Nggak, tapi di pidato sebelumnya kan Pak Jokowi ngomong soal pentingnya nyali. Oh nyali itu bener. Pemimpin nyali dalam arti bukan dalam pengertian konvensional yang gertak atau apa, tapi punya keberanian itu loh, melawan hegemoni politik global. Sebenarnya ekonomi. Jadi konteksnya itu sebenarnya tanggungnya itu internasional. Nah, jadi sebenarnya tergantung. Kalau saya tangkap, dilihat dari keadaan Pak Jokowi ini kayak pilot pesawat di runway, sudah mateng nih, jetnya sudah berputar gitu ya, tinggal terbang, pilotnya tinggal naik, tapi dia sadar dia nggak bisa mengantarkan sampai tujuan. Tapi dia sadar bahwa di atas langit bandara Indonesia ini lagi ada awan gelap, ada badai,
Tapi masalahnya kita nggak bisa menunda penerbangan, Bung. Saya ingat kalau naik pesawat, kalau mendung, itu kecepatannya ditinggikan agar bisa nembus awan gelap sehingga mengurangi goncangan. Karena kalau agak lambat, itu goncangannya tinggi. Dia harus cepat dinaikkan kecepatannya tinggi agar kita nembus awan gelap tuh ya ada goncangan tapi tetap robos gitu loh. Ya kan, robos gitu loh. Nah, Pak Jokowi memastikan itu butuh nyali kan? itu butuh nyali dan insting. Dan Yes. insting. Iki aku lurus, belok kanan, belok kiri, awan mana harus kuhindari. Selain data ya, selain data, nyali dan insting. Insting yang sudah biasa naik turunkan pesawat. Pak Jokowi sudah biasa naik turunkan pesawat. Naik turunkan pesawat di Solo. Naik turunkan pesawat di Jakarta. Ya penerbangan dari di dalam Solo, Jakarta, next sekarang ya Indonesia kan gitu ya. Dia ini mau landing, tapi pastikan ya nanti ini Indonesia mau terbang pesawatnya. Karena harus ganti nih, karena nggak boleh melawan konstitusi, kira-kira begitu ya. Nah, dia ingin memastikan kita mau jalur lambat, jalur menengah atau jalur cepat. Menurut saya, insting saya karena gelapnya awan, beliau ingin jalur cepat. Dan menurut saya sah-sah saja. Karena gini, Bung, kenapa jalur cepat ini bukan soal gagah-gagahan. Kenapa? Karena sekarang orang lagi ingin lomba-lombaan cepat. Kenapa orang lomba-lombaan cepat? Ini kayak ada satu truk isinya ayam, kecelakaan, atau isinya duit, mutah dunia. Loh, kenapa saya katakan dunia ini seperti truk? Yang jungkel, bawa uang banyak. Krisis ekonomi, pandemi, itu perang, ini kan truk. Dunia lagi guling nih. Truk unipolarisme lagi guling, Bung. Truk komersialisme kesehatan lagi guling, Bung. Truk eksklusivitas pengetahuan lagi guling. Ya kan, karena sekarang orang dapat pengetahuan di laptop, di handphone, bukan di MIT, Harvard, Pennsylvania, Cambridge atau apapun, enggak. Dia ada bisa dapat. Lagi guling. Nah, cepat-cepatan, ayo. Makanya beliau mengatakan sudah baru capek kita kena pandemi, tetapi kayak kita baru terluka kerubuhan truk. Tapi truk itu nggak duit nih, gitu. Semua orang tuh lagi terluka kerubuhan truk, terluka semua karena truk yang guling, kanan kiri jalan kerubuhan. Tapi uangnya truknya bawang. Nah, gimana? Apa kita harus terus? Nah, saya menangkap Pak Jokowi lagi ngajak kita ke jalur cepat, estafet, tidak boleh dari nol, sustainable, berkelanjutan, yang ada jalur-jalurnya. Apa tergantung? Nah, kita ada jalur, kita di site ada konsolidasi jalur lambat, jalur menengah, jalur cepat, ya. Ini jalur lambat itu negara-negara berkembang kayak kita nih, negara dunia ketiga, penopang negara maju, negara ex-jajahan. Kita sudah melakukan konsolidasi politik demokrasi tahun 98, sumber daya alam dari dulu. Pak Jokowi sebenarnya, ya, Pak Jokowi ini sebenarnya lagi kemarin ini mau bawa ke jalur menengah. Periode Pak Jokowi ini sudah bawa, tadinya Indonesia itu jalur lambat. Ini Jadi jalur lambat itu negara dunia ketiga, negara penopang negara maju, ya betul. Gitu ya. Indonesia di era sejak 2014 ini lagi masuk jalur menengah. Ya, pengennya belum tuntas. Dari konsolidasi politik demokrasi, Pak Jokowi terpilih, pengolahan sumber daya alam, sekarang bikin pabrik nikel, segala macam hilirisasi kan, yang kuning ini, terus masuk wilayah hilirisasi, industrialisasi, infrastruktur penunjang. Pak Jokowi lagi masuk kotak biru jalur menengah. Pak Jokowi belum banyak menyelesaikan PR di kotak hijau, SDA. Baru membuat lembaga BRIN di kotak apa nih? Krem. Ya, kehadiran global baru G20 itu kan bukan prestasi kan karena skala penduduk saja kan. Kita nih Pak Jokowi lagi menyelesaikan jalur menengah. Tetapi karena ada disrupsi, Bung, ada pandemi, ada perang, Pak Jokowi mikir, mungkin nggak ya kita nggak usah terusin jalur menengahnya sampai ini, kita lompat aja ke sirkuit jalur cepat. Yang mana pembangunan sumber daya manusia, renovasi, infrastruktur penunjang untuk penumpang renovasi, hardware, chip, segala macam. Global lebih cepat datanya, dan untuk ujungnya kita menjadi pembuat agenda global. Ya, begitu misalnya mereda perang, adanya de-dolarisasi, munculnya BRICS yang sekarang sudah dilamar oleh banyak negara, bahkan Prancis pun, Macron pun ingin melamar menjadi anggota BRICS. Bayangkan, Macron pun ingin melamar jadi anggota BRICS, walaupun minta jadi peninjau ya. Artinya mereka Prancis tahu, gua kalau ikut unipolarisme ini nggak bisa, gua harus ikut BRICS nih, ada de-dolarisasi segala macam. Jadi banyak negara karena kecelakaan truk peradaban tadi lagi mau melompat ke sini gara-gara perang, gara-gara pandemi, gara-gara ledakan pengetahuan. Jalur cepat ini lagi dibuka, jalan tolnya lagi gratis. Ini nggak ada tiket nih, gratis. Ayo silakan, asal kamu mampu. Nah, Pak Jokowi tergoda untuk kesini. Tergoda untuk kesini. Ketiga, jalur cepat ini. Tapi tergoda for good reason ya. Akselerasi menuju kemajuan itu memang kalau nggak ditempuh ya akan menjadi tadi era yang stuck di tingkat yang sama. Kita akan ada di tengah terus. Kita akan ada di tengah terus. Cina sendiri kan ada jalur menengah, tapi sekarang kan sudah masuk ke jalur
cepat ya, Cina ya. Ya. Cina udah di jalur cepat, dia teknologi sudah bersaing dengan Amerika Serikat. Ada ruang ke arah sana pindah. Arab Saudi juga, ya kan? Arab Saudi, Iran udah lama segala macam. Timur Tengah sekarang sudah mulai banyak beralih kelas MotoGP-nya gitu, masuk ke MotoGP ya. Karena ini lagi jalur cepat lagi dibuka gratis. Penjaga jalan tolnya lagi lemah, lagi kelibat utang, ya kan? Lagi kalah perang gitu kan? Itu kira-kira gitu. Ini saya kira penjelasan yang sangat menarik ya mengenai kenapa Pak Jokowi begitu concern dengan agar supaya kita orang Indonesia itu jangan salah milih pemimpin gitu ya, tentang pemimpin dengan visi besar itu yang dia inginkan gitu ya. Yang mau saya sampaikan adalah ketika Pak Jokowi bicara estafet, itu yang beliau bicara adalah sustainability, kesinambungan, di mana kita paling sial harus bertahan di jalur menengah. Padahal ada kemungkinan kita untuk masuk ke pintu tol jalur cepat. Nah, karena kesempatan itu terbuka, kita hanya punya kesempatan untuk masuk jalur cepat itu cuma sekali. Setiap bangsa itu dalam usia yang ratusan ribuan tahun, negara bangsa itu rata-rata hanya punya satu kali. Dan celakanya dalam tanda kutip, entah celakanya entah untungnya, celakanya karena terlalu dekat, kita belum siap. Untungnya karena saya dan kamu masih dalam usia produktif, bahwa jalur cepat itu terbuka 13 tahun ke depan. Pintu tol gratis masuk jalur cepat itu terbuka hanya dari tahun 2024 sampai 2034 sampai 2037. Dan itu juga mendekati 2045, 100 tahun Indonesia merdeka ya. Karena apa? Karena ada bonus demografi. Artinya usia produktif orang Indonesia persentasenya lagi tinggi-tingginya di tahun 2030. Lagi rajin-rajinnya, lagi semangat-semangatnya, lagi gelisah-gelisahnya anak muda Indonesia. Bebannya juga berkurang karena orang tuanya sedikit, anak-anak sedikit, tapi yang berproduksi banyak. Artinya apa? Iya, 13 tahun ke depan tuh kita lagi kuat-kuatnya. Pubertas satu bangsa itu mulai tahun 2024. 2030 puncak pubertas kita. Kan harus diisi. Pas lagi puber-pubernya, pas jalan tol jalur cepatnya lagi gratis. Kan kalau bisa masuk, wah kita bisa ngebut. Itu loh yang dimaksud Pak Jokowi. Jangan kemudian ketika kebuka lagi banyak anak mudanya lagi suka balapan, malah satu pocong kemudian berpikir tentang hari kiamat semakin sudah dekat atau kembali ke masa. Gak bisa. Ini kita akan dikutuk oleh waktu demi masa. Wal asri gitu kan. Ini adalah momen yang tepat untuk mengakhiri diskusi kita. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.